Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan, nama saya Nur Fitria Indraswari. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumeneb. Di kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Diskrit. Di Matematika Diskrit, metode yang saya pakai adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di sini terkait bagaimana cara saya dalam menyampaikan pembelajaran matematika diskrit. Metode yang saya pakai yaitu di sini, di mana siswa diusahakan supaya aktif berpartisipasi dalam kelas. Nah, bagaimana caranya? Terlebih dahulu saya membuat RPS dan kontrak kuliah itu sesuai dengan materi yang saya ampu. Di sini saya mengampu matematika diskrit. Setelah itu, dalam pembelajaran di kelas, saya menggunakan metode-metode atau model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Bisa dengan cara, misal dengan problem-based learning, discovery learning, dan semacamnya. Kemudian, interaksi. Interaksi di sini merupakan interaksi antara saya dengan mahasiswa. Di mana interaksi di sini, interaksi secara aktif antara guru dan dosen, di mana konsep yang dipakai dalam matematika diskrit ini merupakan konsep yang di dalamnya itu termuat berbagai macam simbol dan banyak atau sebagian besar mahasiswa itu merasa kesulitan di dalamnya. Oleh karena itu, saya sebagai dosen di sini atau sebagai pengajar itu mengusahakan bagaimana siswa itu tertarik untuk mempelajari matematika diskrit. Cara yang saya tuju di sini untuk menanamkan konsep. Bagaimana cara saya menanamkan konsep? Yaitu dengan cara memberikan masalah kepada siswa, dan dari masalah tersebut siswa dapat menemukan konsep-konsep matematika yang akan dipelajari. Seperti itu. Kemudian assessment itu terkait bagaimana cara saya dalam menilai siswa. Assessment terbagi menjadi 4, yaitu partisipasi sebesar 30% bobotnya, kemudian ada tugas sebesar 30%, kemudian UTS sebesar 20%, dan sisanya adalah UAS. Nah, untuk partisipasi di sini merupakan partisipasi atau keaktifan siswa, keaktifan mahasiswa di kelas, bagaimana cara siswa dalam menyampaikan pendapat, kemudian bagaimana kehadiran siswa, kemudian di situ juga saya melihat bagaimana attitude siswa dalam perkuliahan. Tugas di sini terbagi menjadi 2, ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Tugas individu biasanya saya berikan di akhir sesi perkuliahan. Biasanya itu terdiri 2 atau 3 soal, dan nanti hasilnya itu merupakan alat ukur saya untuk melihat bagaimana siswa tersebut apakah paham atau tidak terhadap materi yang sudah disampaikan pada hari itu. Kemudian di tugas kelompok itu ada 2 penilaian lagi. Misal tugas kelompok itu misal pembuatan makalah itu lain, itu masuk ke tugas kelompok. Kemudian di tiap-tiap kelompok itu ada nilai individu. Jadi bagaimana cara mahasiswa tersebut dalam menganalisis situasi atau menjawab suatu permasalahan. Kemudian di UTS dan UAS itu masing-masing 20% dan 30%. Nah, dari keempat komponen tersebut nanti mahasiswa akan mendapat nilai di akhir semester, seperti itu. Di mata kuliah matematika diskrit dengan bobot 2 SKS ini, deskripsi dari matematika diskrit itu yaitu membahas metode fundamental pencacahan, fungsi pembangkit, kemudian ada relasi rekursif, ada inklusi, eksklusi, dan bujur sangkar Latin. Sedangkan capaian pembelajaran di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mencakup sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam menyelesaikan tugas mata kuliah matematika diskrit secara mandiri. Kemudian
Di pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis pedagogik dan konsep pengetahuan prinsip-prinsip metode diskrit. Kemudian untuk keterampilan khusus di sini menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi prinsip-prinsip metode diskrit berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi dan gagasan serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk makalah. Kemudian untuk keterampilan umum yaitu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip metode diskrit berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Pada materi matematika diskrit yang akan saya jelaskan nanti berdasarkan video, nanti saya akan membahas tentang relasi rekursif. Berikut cuplikan pembelajaran materi relasi rekursif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita akan mempelajari tentang matematika diskrit. Nah, untuk pertemuan kali ini kita berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang apa? Atau mempelajari tentang apa? Tentang apa kemarin? Fungsi apa kemarin? Fungsi pembangkit. Iya, fungsi pembangkit. Oke, di fungsi pembangkit kita sudah mempelajari ada bermacam-macam di situ ya. Ada yang ingat tidak fungsi pembangkit itu seperti apa? Apakah ada yang ingat fungsi pembangkit itu kaitannya tentang apa? Yang saya ingat Bu, fungsi pembangkit itu ada dua, yaitu fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, untuk fungsi pembangkit biasa itu berkaitan dengan kombinasi, sedangkan fungsi pembangkit eksponensial itu berkaitan dengan permutasi. Oke, terima kasih Mbak Lia. Mungkin ada yang masih ingat lagi fungsi pembangkit? Ya, silakan Mas Darwis. Fungsi pembangkit itu erat kaitannya dengan notasi sigma, Bu. Benar kata Mbak Lia, kalau fungsi pembangkit biasa itu berkaitan dengan kombinasi. Sedangkan kalau fungsi pembangkit eksponensial itu berkaitan dengan permutasi. Untuk rumusnya juga berbeda. Kalau fungsi pembangkit biasa, rumusnya Px sama dengan sigma an x pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai t hingga. Untuk rumus fungsi pembangkit eksponensial itu Px sama dengan an x pangkat n per n faktorial sigma untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga. Berarti kurang lebihnya masih ingat ya apa itu fungsi pembangkit. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang relasi rekursif. Tetapi sebelum masuk ke relasi rekursif, silakan kalian simak dulu video berikut. Silakan dicermati apa yang ada di dalam video ini. Ini nanti ada hubungannya dengan relasi rekursif. Silakan lihat pola-pola yang ada di situ. Nanti akan bentuk seperti apa itu.
Sudah. Nah, berdasarkan video yang kalian perhatikan barusan, yang kalian simak, kira-kira apa yang kalian? Saya Ibu. Ya, silakan, Mbak. Dari video tersebut itu menampilkan hubungan matematika dengan dunia sekitar. Contohnya itu pada barisan Fibonacci yang polanya itu membentuk keong. Ya. Mungkin ada lagi? Silakan. Ya. Selain keong, Bu, bisa membentuk bunga matahari dan sayap capung, Bu. Oke. Gitu ya. Jadi nanti ini ada kaitannya dengan yang akan kita bahas, yaitu tentang relasi rekursif. Yang akan kita pelajari di sini ada KAD, yaitu kemampuan yang akhirnya akan kalian peroleh setelah pembelajaran ini, yaitu menerapkan relasi rekursif dan aplikasinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, indikatornya pada pertemuan kali ini kalian ada dua, yaitu menjelaskan konsep dasar relasi rekursif, kemudian yang kedua menerapkan konsep relasi rekursif. Nah, setelah kalian lihat tadi video, itu sudah ada gambaran kalau relasi rekursif di matematika diskrit itu tidak hanya tentang angka saja. Tapi nanti kalau kita belajar tentang ini, kita akan kita akan bisa tahu keunikan dari matematika itu sendiri. Oke? Sudah? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Seperti yang tadi Mas Darwis sama Mbak Liah katakan, kita materi terdahulu yaitu tentang fungsi pembangkit. Di mana fungsi pembangkit itu ada dua, ada fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Oke, ada dua. Nah, kenapa saya menyinggung lagi tentang fungsi pembangkit? Karena sedikit banyak relasi rekursif itu akan berhubungan dengan fungsi pembangkit. Jadi ada kaitannya antara fungsi pembangkit dengan relasi rekursif. Oke, lanjut ya. Ini ada FPB dan juga ada FPE di sini. FPB itu fungsi pembangkit biasa dengan rumusnya PX itu simbol dari fungsi pembangkit ya, masih ingat kan ya? Ada PX sigma ANXN dari N sama dengan 0 sampai T hingga. Kemudian untuk yang FPE itu sigma ANXN per N faktorial untuk N sama dengan 0 sampai T hingga. Nah, fungsi pembangkit ini nanti akan berkaitan dengan relasi rekursif. Di mana kaitannya? Kaitannya yaitu terletak di metode. Nah, untuk mencari solusi dari relasi rekursif atau nilai akhir dari relasi rekursif itu ada beberapa macam metode dan salah satunya yaitu menggunakan metode fungsi pembangkit. Ya, berarti antara materi yang sekarang dengan materi yang terdahulu itu ada kaitannya. Sampai sini paham? Oke. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita harus tahu apa itu relasi rekursif. Di sini ada beberapa pengertian dari relasi rekursif yang saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama itu sebuah formula rekursif. Mungkin ya, Mas dan Mbak sekalian ini sudah pernah mengerjakan tentang relasi rekursif di waktu SMA. Tapi mungkin sampean semua itu tidak paham, oh ini ternyata relasi rekursif gitu. Di mana setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih bagian sebelumnya. Jadi ada keterikatan antara yang sekarang dengan yang sebelumnya. Definisi kedua, sebuah persamaan yang mengekspresikan AN dalam bentuk suku-suku sebelumnya yaitu AN-1, AN-2 sampai A1, A0. Udah ya? Ini sudah biasa kan ya? Kemudian yang ketiga, suatu barisan didefinisikan secara rekursif jika kondisi awal barisan ditentukan dan suku-suku barisan selanjutnya dinyatakan dalam hubungannya dengan sejumlah suku-suku yang sudah dinyatakan sebelumnya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ibu,
saya masih kurang paham untuk pengertian yang pertama, Bu. Oh, yang pertama. Oke. Intinya, untuk yang pertama, formula dari rekursif itu berkaitan antara yang sekarang dengan yang sebelumnya. Misal, saya mau mencari AN. Saya mau mencari AN. Untuk mencari AN, saya harus tahu AN-1 sama AN-2. Atau, gampangnya gini, saya mau mencari A5, berarti saya harus tahu dulu A4 dengan A3. Jadi, relasi yang sekarang, AN yang sekarang itu berhubungan dengan yang sebelumnya. Itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, oke. Seperti biasa, kalau dalam pembelajaran saya, kita akan belajar, tetapi saya tidak memberikan konsep, tapi saya memberikan masalah. Dari masalah tersebut kalian mendapatkan konsepnya. Nah, sekarang silakan perhatikan masalah yang pertama ya. Silakan kalian pecahkan secara berkelompok. Pada sebuah bidang digambar garis dengan syarat. Ingat, di situ ada 2 syarat. Yang pertama, setiap 2 garis berpotongan di 1 titik. Kemudian yang kedua, tidak ada 3 garis yang melalui 1 titik. Silakan, yang bisa, silakan maju. Cukup sampai A3 saja ya, Mas? Itu kan masih A2. Sampai A3. Untuk AN di sini menggambarkan suatu wilayah atau daerah pada suatu garis dengan syarat pada soal tersebut. Nah, untuk garis A0 itu sama dengan 1 karena di sini tidak membatasi atau tidak ada garisnya ya. Untuk A1 itu sama dengan 2 karena di sini garis itu memisahkan kedua wilayah. Nah, untuk A2 itu kedua garisnya itu saling berpotongan sehingga terdapat 4 wilayah pada suatu persegi panjang ini. Ya gitu. Untuk A3 itu saling berpotongan. Nah, sehingga setiap perpotongannya itu membentuk suatu wilayah. Nah, di sini pada garis yang saling berpotongan itu berjumlah 7 wilayah gitu, Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak, Bu. Hanya saja pada kelompok kami tadi dimulai dari A1. Kami lupa bahwasanya dalam bidang bisa dimulai dari A0, Bu. Oh, jadi di kelompok sampean itu dimulai dari A1 ya? Oh, iya, dalam suatu bidang itu pasti ada beberapa kondisi dan pasti salah satu kondisinya itu ada bidang yang tidak ada garis di dalamnya. Oke, berarti sepakat ya? Di permasalahan 2 ini dimulai dari A0 sama dengan 1, di mana garis putus-putus itu menandakan bahwa di dalam bidang tersebut tidak ada garis. Sudah? Paham? Oke. Masalah 1 sudah. Kemudian dari masalah 1 ini bisa saya gambarkan seperti ini ya. Ini sama ya, A0-nya 1, kemudian A1-nya 2. Ini sudah sama. Oke. Nah, di sini sampai A4. Punya saya sampai A4. A0-nya 1, A1-nya 2, A2-nya 4, A3-nya 7, A4-nya 11. Setelah kita gambar, itu jadi seperti ini. Nah, di mana letak relasi rekursifnya? Di sini. Nah, untuk A1 itu sama dengan 1 plus 1. Di mana 1 itu merupakan A0. A0 tadi kan 1. Perhatikan ya. Karena ini nanti konsepnya dapatnya dari sini. Kemudian A2 itu kita peroleh lagi. A2 sama dengan 2 plus 2. 2 itu merupakan nilai dari A1. Berarti A1 plus 2. Berarti yang pertama kita dapat A0-nya 1, kemudian A1-nya A0 plus 1.
A2-nya A1 plus 2, kira-kira di A3 dapat berapa? Ayo. A2 plus 3. Oke, nanti di A3 kita akan dapat A2 plus 3, benar. Kemudian nanti di A4, kira-kira kita dapat apa di A4? A3 4, oke, sip. Bisa ya? Oke. Nah, apa yang kita pelajari di sini sebenarnya itu melatih kalian dalam bernalar aljabar di sini sebenarnya. Di mana kalian itu menemukan pola, kemudian dari pola kalian memisalkan dalam bentuk generalisasi. Nah, sekarang relasi rekursifnya jadi seperti ini. Masih ingat ya? Relasi rekursif itu membutuhkan suku sebelumnya. Jadi di sini A0-nya itu kan sama dengan 1. Kemudian AN-nya itu sama dengan AN-1 ditambah dengan N. Jadi misal kita mau mencari A7 atau A8 misal. Kalau kita mencari A8 berarti sama dengan A berapa ditambah berapa? A7 ditambah 8. Ya. Bisa ya? Oke. Sudah. Nah, sekarang lanjut. Di masalah 2, silakan kalian coba kerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Saya beri waktu 5 menit, kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini permasalahannya. Di sini ada pada bidang papan. Nah, yang saya utarakan di depan itu terkait ini ya. Masih ingat ini apa ini? Alat peraga apa ini? Kok ada alat peraga? Menara Hanoi. Menara Hanoi, memang di dalam Menara Hanoi itu terdiri dari beberapa cakram. Oke. Nah, untuk menyelesaikan masalah 2, kalian bisa download di Google Play Store ya. Tower of Hanoi ini bisa kalian download di Google Play Store, dimainkan di HP untuk mengerjakan masalah 2. Silakan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Yang sudah silakan acungkan tangan. Kelompok kami sudah, Bu. Oke, silakan Mas Darwis bersama kelompoknya. Mulai dari 1 cakram, berarti 1 cakram dulu. Ya. Ya, terus. Ya. Ya, berang sedikit. Oke, sip. Berarti ada berapa? 4 cakram itu? Iya. Ada 15 ya? Ya, Bu. Oke, ada 15 angka. Silakan sambil jelaskan Mas Darwis. Jadi kalau satu cakram, maka A1-nya 1 sebagai syarat awal. Kalau 2 cakram, maka A2-nya sama dengan 3. Didapat dari 2 kali 1 tambah 1. Untuk 3 cakram atau A3 sama dengan 7. Didapat dari 2 kali A2 yaitu 3 ditambah 1. Begitu juga dengan A4 sama dengan 15. Didapat dari 2 kali 7. 7 adalah A3 ditambah 1. Jadi untuk rumus relasi rekursifnya atau N cakram, maka AN sama dengan 2 kali AN-1 atau suku sebelumnya ditambah 1. Itu sudah relasi rekursifnya. Belum, Bu. Kurang apa? Kurang apa? Ada kurang sedikit. Syarat awalnya mana? Syarat awalnya A1 sama dengan 1. Untuk N ini ditulis dalam jadi relasi rekursifnya. Ini syarat awalnya kan A1 sama dengan 1. Kemudian AM-nya itu 2 kali AN-1
1. Ini kan sebelumnya ya. Iya, U tambah tambah 1 dengan syarat apa? N-nya lebih dari sama dengan 1. Udah ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih kelompoknya Mas Darwis. Dari masalah 2 kita sudah dapat ya. Nah, tadi ada kelompoknya Mas Darwis sudah menemukan kalau relasi rekursif dari permasalahan yang bisa dipecahkan menggunakan menara Hanoi berbantuan dengan menara Hanoi, yaitu relasi rekursifnya A1 sama dengan 1, kemudian AN itu 2 kalikan AN-1 plus 1 dengan syarat N-nya lebih dari atau sama dengan 1. Jadi kalau menulis relasi rekursif itu harus ada yang pertama syarat awal, kemudian rumusnya AN-nya itu apa, kemudian batasan N-nya, entah itu N-nya lebih dari atau sama dengan 1 atau lebih dari atau sama dengan 2, itu harus ada. Udah ya? Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Oke. Ini sebagai pemahaman supaya saya tahu pemahaman kalian secara individu itu seperti apa. Kalau tadi kan kalian sudah bekerja secara kelompok. Nah, sekarang silakan kerjakan masalah 3. Nah, di masalah 3 itu saya beri permasalahan seperti ini. Nah, nanti di sini kalian dapat relasi rekursifnya. Nah, permasalahan ini silakan kalian kerjakan, dikumpulkan lusa atau 2 hari lagi. Silakan masing-masing mahasiswa kirim email ke saya, ya. Nanti akan saya cek dan akan saya nilai. Oke. Sebelum saya tutup perkuliahan ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah jelas ya. Oke, berarti dari pembelajaran kali ini sampean sudah bisa untuk merumuskan relasi rekursif itu seperti apa, udah ya. Nah, sebelum saya tutup, kesimpulan apa yang sampean semua dapat dari pembelajaran kali ini? Ya, silakan Mas Firdaus. Ya, kesimpulannya itu Bu, relasi rekursif itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan. Untuk membentuk relasi rekursif, dibutuhkan suku-suku atau kondisi sebelumnya Bu. Oke, jadi antara yang suku sekarang itu berkaitan dengan suku-suku sebelumnya. Dan untuk mencari relasi rekursif kita harus terlebih dahulu mencari apa? Mencari apa? Mencari pola. Nah, dari pola bukan mencari suku, berarti mencari pola nanti kita mendapat suku-suku. Sudah? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke. Untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian pelajari bagaimana cara untuk menyelesaikan relasi rekursif. Di situ ada beberapa macam. Ada fungsi pembangkit, ada yang akar-akar karakteristik. Silakan kalian pelajari dulu tentang yang metode fungsi pembangkit. Oke? Sudah? Sebelum saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.